Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-12, yaitu mengenai manajemen risiko proyek. Dalam materi ini nanti akan dibahas mengenai risiko-risiko atau mengestimasi risiko-risiko yang akan terjadi selama proyek itu berlangsung. Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang negatif yang merugikan proyek. Jadi, di dalam manajemen risiko proyek ini nanti akan direncanakan, diidentifikasi, dan dianalisis dan direspon risiko proyek, baik itu risiko positif maupun risiko negatif. Ya, untuk risiko positif itu ditingkatkan peluangnya, dan risiko negatif itu akan dikurangi peluangnya. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali dan pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek ini adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa tujuan atau sasaran dari manajemen risiko proyek adalah meningkatkan peluang dampak dari risiko yang bersifat positif dan mengurangi bahkan menghilangkan dampak dan kemungkinan dari risiko negatif yang akan merugikan proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek, yang pertama itu adalah manajemen rencana risiko, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga performa analisis risiko kualitatif, yang keempat performa analisis risiko kuantitatif, yang kelima respon rencana risiko, dan yang keenam adalah monitor dan kontrol risiko. Ini ikhtisar dari manajemen risiko proyek, bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut ke langkah pertama dalam proses manajemen risiko proyek, yaitu manajemen rencana risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko, dan untuk menetapkan satu basis atau dasar yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Nah, manajemen risiko ini adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Proses yang kedua yaitu identifikasi risiko. Nah, setelah kita manajemen rencana risikonya, kita identifikasi risikonya. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko ada manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko jika itu ditugaskan,
ada ya. Para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir atau user, manajer proyek lain apabila ada, stakeholder yang pasti ya, dan ahli manajemen risiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses iteratif. Berarti proses berulang-ulang. Karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Jadi di sini di proses identifikasi risiko ini penentuan di mana risiko-risiko itu dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Nah, identifikasi risiko ini juga bisa dikatakan sebagai proses iteratif atau proses berulang. Karena mungkin aja di tengah jalan nanti ada munculnya resiko. Nah, diidentifikasi lagi resikonya. Muncul lagi resiko yang lain. Diidentifikasi lagi resikonya. Makanya disebut proses iteratif. Untuk apa? Untuk kemajuan proyek. Agar proyek itu berhasil. Yang ketiga, performa analisis resiko kualitatif. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari priorizing risiko atau risiko yang memiliki prioritas atau penting untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadiannya. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenali yang menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko itu terjadi. Seperti juga faktor-faktor lain seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi risiko organisasi yang berhubungan dengan batasan-batasan proyek dari segi biaya, dari segi jadwal, cakupan, dan kualitas. Atau bisa dikatakan bahwa analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Nah, pada proses sebelumnya kita sudah identifikasi risiko. Nah, dalam analisis kualitatif ini adalah menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek. Analisis ini merupakan cara prioritisasi risiko sehingga membentuk gambaran risiko yang harus mendapat perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut seandainya terjadi. Jadi dalam analisis kualitatif ini menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap proyek. Lalu membentuk gambaran risikonya. Yang mana yang harus mendapatkan perhatian khusus? Yang mana yang lebih prioritas? Dan bagaimana cara merespon risiko tersebut apabila risiko itu seandainya nanti terjadi. Proses yang keempat yaitu performa analisis risiko kuantitatif. Kebalikannya tadi kualitatif, sekarang kuantitatif. Performa analisis risiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis risiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan risiko secara efektif. Hanya pada beberapa kasus saja tidak diperlukan dikembangkan. Tetapi pada beberapa kasus yang lain itu perlu dikembangkan untuk risiko kuantitatif. Nah, analisis risiko kuantitatif ini merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian.
Nah, berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif tadi menilai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Ya, cara meresponnya seperti apa. Nah, kalau kuantitatif ini dia mengidentifikasi resiko, kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian apabila resiko itu terjadi. Ya, berapa kerugian yang akan didapatkan dalam pengerjaan proyek. Analisis ini dilakukan dengan mengaplikasikan formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial. Nah, ada formula matematikanya ya yang hubungan dengan finansial atau keuangan. Karena dia tadi memprediksi kerugian, berarti berhubungan dengan keuangan. Secara matematis, perhitungan risiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi risiko yang teridentifikasi. Meskipun analisis kuantitatif ini menggunakan pendekatan matematis, namun pada prinsipnya analisis ini merupakan tindak lanjut yang mengikuti hasil analisis kualitatif. Kesulitan utama dalam analisis risiko kuantitatif adalah pada saat menentukan tingkat kemungkinan karena data-data statistik belum tentu tersedia untuk semua peristiwa. Nah, itu tadi kelemahan dari analisis risiko secara kuantitatif karena belum tentu ada data statistiknya pada setiap peristiwa. Jadi kita tidak bisa menghitung kerugiannya, ya. Nah, proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan. Nah, untuk apa? Untuk yang pertama, menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. Yang kedua, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek. Yang keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Dan yang kelima, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Selanjutnya, proses yang kelima yaitu tanggapan rencana risiko. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Risiko-risiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang sedang dibahas. Jadi, tanggapan rencana risiko ini mengembangkan pilihan dari tindakan yang harus diambil pada setiap risiko, baik itu risiko kualitatif maupun risiko kuantitatif. Untuk apa? Untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman-ancaman yang menyebabkan proyek itu terhambat. Nah, ini strategi untuk risiko negatif. Yang berarti nanti risiko negatif ini akan menghambat penyelesaian proyek. Yang pertama, avoid. Avoid ini penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, dan mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Itu avoid. Yang kedua itu transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak yang ketiga. Mitigate yaitu pengurangan peluang atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Jadi kalau avoid itu penghindaran risiko. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengisolasi tujuan proyek,
mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Strategi yang kedua itu transfer, tadi pemindahan risiko ya dari pemilik ke pihak yang ketiga. Mitigate yaitu pengurangan peluang yang mana peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima oleh tim proyek atau stakeholder. Nah, strategi untuk risiko positif juga ada 3, yaitu exploit. Exploit yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Yang kedua itu share. Share yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Nah, contohnya special purpose company atau joint venture. Yang ketiga itu adalah enhance. Memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positifnya. Itu strategi untuk resiko positif. Sedangkan strategi untuk ancaman dan kesempatan adalah yang pertama ada acceptance. Acceptance ini sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko. Kalau penerimaannya pasif, tidak ada tindakan. Tapi kalau penerimaannya aktif, itu menetapkan cadangan kontingensi, termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Nah, strategi untuk respon kontingen. Beberapa respon dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuat rencana respon yang hanya akan dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Jadi strategi ini digunakan hanya untuk beberapa kejadian atau beberapa risiko saja, ya. Hanya pada kondisi tertentu saja. Tapi pada kondisi yang lain, risiko yang lain itu tidak digunakan. Proses yang keenam yaitu memonitor dan kontrol risiko. Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko, pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenali, pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Tujuannya adalah memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Jadi pada proses ini adalah menerapkan rencana tanggapan risiko, baik itu risiko positif, negatif, kontingen, dan lain sebagainya. Nah, pemantauan sisa risiko, ada nggak sisa risikonya? Kalau ada, dipantau sudah sampai mana risiko itu. Nah, terus diidentifikasi lagi risiko-risiko baru. Ada nggak bakal terjadi risiko apa? Ada nggak? Ya, terus mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Nah, ini template ya untuk rencana penanggulangan resiko negatif, khusus untuk resiko negatif ya, bukan resiko positif ya. Di atas ini masih sama, ada nama proyek, sponsor proyek, area bisnis, nomor dokumen, project ID, unit klien, manajer proyek, dan nama file. Nah, di bawah ini ada nomor kejadian resikonya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ini khusus untuk resiko negatif. Apa saja? Rencana aksi penanggulangannya. Apa yang mau dilakukan terhadap risiko tersebut?
Strateginya terhadap rencana aksi tadi, apa saja step by step langkahnya. Terus PIC-nya, yang bertanggung jawab siapa? Dan kapan? Bila mana ini kapan? Kira-kira resiko itu bakal terjadi pada tahap yang mana? Lihat di penjadwalan. Apakah pada saat analisa dokumen, ataukah pada saat program sistem, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah video kali ini saya buat. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.